naikkan kepalanya, paling nggak bantalnya diputar juga bisa, tempat tidurnya kan, dinaikkan kepalanya, kakinya otomatis rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam episode tentang masalah tekanan darah. Menurut pengalaman saya sebagai pasien HD, mengenai tekanan darah itu sangat penting dan perlu juga kita ketahui. Karena pasien HD itu tekanannya itu tidak menentu, bisa aja kadang-kadang naik, bisa kadang-kadang turun, kadang stabil. Ya, kalau tensi saya stabil, alhamdulillah. Tapi kalau tensi saya naik atau turun, wah, inilah yang masalah. Memangnya apa masalahnya, Bu? Kalau tensinya tinggi, pusing kepala saya. Dan juga kalau tensinya rendah, juga pusing. Dari mana Ibu tahu tensi Ibu rendah atau tinggi, sedangkan keduanya sama-sama pusing? Ya, dengan tensi meter. Kalau sebelum HD kita kan di apa dulu, pasien HD diukur dulu tensinya. Seandainya tensinya tinggi kali itu ditunda dulu untuk cuci. Dan juga kalau tensinya rendah juga demikian, tunggu tensinya stabil. Kalau udah stabil baru mulai. Itu pun harus tetap dipantau. Biasanya setiap 1 jam HD itu di tensi sama suster, setiap 1 jam. Berarti kalau 4 jam 4 kali tensi lah, sama yang terakhir. Walaupun gitu, seandainya saya bermasalah walaupun belum 1 jam atau gimana, saya minta tolong ya tetap di tensi juga, apakah tensinya turun atau tinggi gitu. Tapi biasanya tensi saya tuh setiap 1 jam turun 10 turun 10. Umpamanya dari pertama saya datang 110, nanti turun 10 jadi 100, nanti turun lagi 90 sampai tuh 80 terakhir. Karena tensi saya ini selalu rendah, maka salah satu yang dilakukan oleh perawat yaitu menaikkan kaki saya dengan cara tempat tidurnya dinaikkan, diputar di bawahnya tuh. Dan juga bantal saya tuh diambil. Jadi seakan-akan badan saya tuh nungging begini. Tapi memang enak saya kalau dinaikkan kakinya, kepalanya turunkan tuh rasanya agak pusingnya agak sedikit menghilang. Tapi kalau tensinya tinggi, umpamanya tinggi, tapi jarang sekali saya terjadi tinggi. Saya tinggi, saya dikasih tahu kalau tensinya tinggi tuh naikkan kepalanya, paling nggak bantalnya diputar juga bisa, tempat tidurnya kan, dinaikkan kepalanya, kakinya otomatis rendah. Itu kalau di rumah sakit. Tapi kalau di rumah beda lagi. Umpamanya saja terasa badan saya itu kok, atau kepala saya agak pening gitu. Alhamdulillah saya di rumah mempunyai alatnya untuk mengukur tensi. Bisa ambil tensinya, bisa ukur ya kan. Saya ukur sendiri. Alhamdulillah saya sudah mempunyai itu. Waktu itu saya dibelikan anak saya. Karena anak saya melihat tensi saya yang waktu itu, tensi ukurnya seperti yang manual itu, saya nggak ngerti kalau yang seperti itu. Terus dibelikanlah yang digital ini. Alhamdulillah saya ukur sendiri. Oh, pantas segini. Umpamanya tensi saya tinggi, saya bisa mengatasi bagaimana caranya. Kalau rendah juga, kalau tinggi tentunya saya ambil obat tuh, minum. Kalau rendah, paling saya berbaring istirahat, direndahkan kepalanya, naikkan kakinya. Entah kenapa akhir-akhir ini saya sering kali dapat serangan malam. Serangannya itu seperti apa? Tiba-tiba dada saya tuh lagi tidur nih, tiba-tiba kok dada saya kok nyeri gitu ya, kayak kering gitu, nyeri. Tapi dalam hati saya ini jangan-jangan tensi. Terus saya ambil alat tensi itu, saya ukur ya kan. Oh, ternyata benar 160/100 ya. Langsung saya ambil obat, minta tolong suami saya kan.
Nah, diambilkannya obat, saya minum. Nah, dan juga dinaikkan kepalanya karena tensi saya tinggi. Nah, dinaikkan selang beberapa menit, alhamdulillah tensinya pun turun 40. Entah berapa menit, 30. Udah gitu saya langsung tidur lagi karena dadanya pun berdasarkan turunnya tensi, ya kan, dengan turunnya tensi maka nyeri saya pun berkurang habis. Entah kenapa, saya nggak ketahui juga itu. Bisakah Ibu praktekkan bagaimana cara memakai tensi? Bisa. Nah, inilah tensinya. Baiklah, saya peragakan ya. Nah, ini udah masuk, saya lanjutkan ke dalam sini, naik ke atas sampai ke atas. Kemudian ini agak susah. Nah, ini. Nah, sudah terpasang semua. Kemudian saya pijit ini tombolnya ya. Tangan biasanya harus apa nih? Kita mulai ya, tombolnya pijit. Nah, begitulah caranya. Tunggu beberapa saat. Nah, mulai mengompat ya. 37, 62, 83, 137, 160. Oke, berapa saat lagi dia akan terlihat berapa tensi saya. Bentar ya. Naikkah, turunkah, stabilkah? Oh, 118/73. Ya, oke. Nah, sampai di sini dulu episode hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.